Anda masih bersama kami di Berita Bandung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kelangkaan minyak goreng kemasan sederhana bersubsidi minyak kita masih terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Tergusur proyek pembangunan tol Jakarta Cikampek 2 dengan nilai ganti rugi rendah, warga desa Citaman, Kabupaten Karawang tinggal di tenda di samping kandang ayam. Seorang pria warga Padaherang, Pangandaran lolos dari penculikan sejumlah orang yang ingin membeli mobilnya. Ya, pasokan minyak goreng kemasan sederhana bersubsidi minyak kita belum juga pulih hingga memicu kenaikan harga. Masyarakat menunggu pelaksanaan janji pemerintah menambah pasokan minyak kita mulai bulan ini. Keresahan pedagang dan warga akan langkanya minyak goreng kemasan sederhana bersubsidi minyak kita belum berakhir. Seperti para pedagang di Pasar Baru Karawang, langkanya pasokan mendorong terjadinya kenaikan harga. Saat ini minyak kita yang seharusnya dijual Rp14.000 per liter sudah naik harganya menjadi Rp16.000. Pedagang di Pasar Baru Karawang mengaku di tingkat agen sudah 3 minggu lebih tak lagi memiliki persediaan minyak kita. Pasokan minyak curah pun juga kosong sejak seminggu terakhir. Minyak kita yang diproduksi oleh pemerintah sudah 1 bulan tak kunjung datang dari distributor yang biasanya memasok kepada agen. Udah 1 minggu, gak ada barang minyak kita. Iya. Kalau untuk harganya gimana, Pak? Harganya Naik. harga sekarang saya nggak tahu, masa barangnya nggak ada. Nah, harga Sebagian pedagang lainnya bahkan memilih tak lagi menjual minyak kita karena sulit didapat dan harga perolehannya sudah di atas harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Kualitasnya pun kurang bagus. Mereka memilih menjual minyak curah yang harganya hampir sama dengan harga minyak kita, yaitu sekitar Rp16.000 per liter, dan minyak goreng kemasan premium. Para pedagang pasar tradisional Sindang Kasih Cigasong Majalengka kehabisan stok minyak kita. Tak hanya kendala pasokan, harga minyak kita di tingkat distributor juga mengalami kenaikan dari harga eceran tertinggi resmi Rp14.000 kini menjadi Rp15.000 hingga Rp16.000 per liternya. Satu karton minyak kita yang biasa dijual distributor seharga Rp153.000 kini dijual dengan harga Rp180.000. Selain itu, distributor juga mengharuskan pedagang membeli produk lainnya jika ingin membeli minyak kita. Akibatnya, pedagang kini lebih memilih menjual minyak goreng curah sesuai kemampuan konsumen. Persediaan minyak kita di toko ibu gimana, Bu? Nah, kalau untuk sekarang nggak ada ya, karena kita tuh dilihat dari harga bandrol dulu, dari kemasan 14 kita beli harga modal lebih dari 15. Nah, terus ada salah satu itu ya perusahaan gitu. Itu kita bisa beli dikasih minyak kita. Tapi kita tuh harus dikawin dengan produk yang lain gitu. Hilangnya minyak kita ternyata juga dirasakan para pedagang pasar Manis Ciamis. Sejak sebulan terakhir mereka kesulitan mendapatkan minyak kita, bahkan distributornya sudah tidak datang lagi. Akibatnya banyak warga terutama kelas menengah bawah yang kecewa karena minyak yang mereka cari tak ada di pasaran. Warga pun kembali mengkonsumsi minyak goreng curah. Biasanya di sini suka jualan minyak kita nggak, Pak? Iya, saya suka. Saat ini ada nggak, Pak? Nggak ada, sekarang lagi pada kosong. Sudah berapa lamanya? Hampir 1 bulan. Tapi Bapak sudah berusaha untuk minta lagi, minta dikirim lagi? Minta, gitu. Kalau ada kunjungan minta lagi, nggak ada. Namun keluhan para pedagang dan konsumen mengenai sulitnya mendapatkan pasokan minyak kita dengan harga normal rupanya belum didengarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Jawa Barat. Pedagang pasar tetap saja diharuskan menjual minyak kita dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Meski para pedagang sebagian mendapatkan minyak kita dari agen maupun distributor dengan harga lebih dari Rp14.000 per liter. Disperindak juga menuding ada pelaku usaha yang menimbun minyak subsidi pemerintah tersebut di tengah kelangkaan. Kalau sisi produksi menurut saya sih aman, karena tadi sistem yang berjalan untuk ekspor kemudian demo udah berjalan begitu ya. Nah ini di tengah ya pelaku usaha. Jadi tadi saya bilang pelaku usaha mari kita sama-sama jangan memanfaatkan kesempatan apalagi menghadapi HPK. Ini kan biasa ya, dinamik grafiknya setiap tahun tuh begini, mendekati HPKN pasti naik gitu ya. Nanti turun lagi dan lain sebagainya. Jadi jangan memanfaatkan kesempatan. Mari sama-sama begitu.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menjanjikan akan menambah pasokan minyak kita dari sebelumnya 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan selama 3 bulan dan akan didistribusikan mulai bulan ini hingga April mendatang. Tim Liputan melaporkan. Ya, kita ke informasi lain, nestapa dialami warga yang rumah serta lahannya tergusur untuk pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 di Desa Citaman, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Karena besaran ganti rugi yang kecil, warga mengais puing-puing reruntuhan rumahnya yang masih bisa dimanfaatkan kembali untuk membangun rumah yang baru. Warga juga akan menggugat pemerintah ke pengadilan terkait nilai besaran ganti rugi lahan. 2 hari berselang setelah eksekusi lahan dan bangunan milik warga Kampung Citaman, Desa Citaman, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang untuk pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2. Rabu lalu, warga korban penggusuran masih terlihat mengais puing reruntuhan bangunan yang masih bisa dimanfaatkan untuk keperluan membangun rumah yang baru nantinya, seperti asbes dan genteng serta batu bata yang masih utuh. Penggusuran lahan dan bangunan warga yang belum mencapai kata sepakat ini membuat warga bersepakat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah dengan melakukan upaya menggugat pemerintah ke pengadilan. Hal itu disampaikan Didin, salah satu warga terdampak eksekusi lahan untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2. Saat ini dirinya tengah melakukan pendataan terhadap 46 kepala keluarga yang terdampak penggusuran serta tengah mencari bantuan hukum yang bisa membela hak dan mewakili warga. Jumlah rumah yang dieksekusi sebanyak 24 unit, 46 kepala keluarga dan 56 bidang lahan dengan total luasan 2,8 hektar. Namun pemerintah hanya membayar ganti rugi mulai dari 200 hingga 600 ribu rupiah per meter untuk lahan dan bangunan yang berada di pinggir jalan. Sedangkan untuk yang berada di dalam hanya dihargai 200 hingga 300 ribu rupiah per meternya. Besaran ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan harga jual di pasaran yang saat ini bisa mencapai 2 juta rupiah per meter untuk tanah yang berada di pinggir jalan dan 500.000 hingga 600.000 rupiah per meter untuk tanah yang berada di dalam. Upaya kita paling gugatan, upaya kita gugatan pengadilan. Sementara ini kita lagi kolek data-data yang harus apa aja persyaratan yang harus kita untuk ke pengadilan. Ya, kemarin sih kita ada info juga kata pengadilan, ya udah nggak apa-apa, masukin gugatan aja. Paling kita sekarang lagi cari lawyer aja. Kemarin kita udah ke Kopi Joni, ke Pak Hotman bilang udah cari aja pengacara lokal. Nanti saya bantu komunikasi ke PUPR. Saat ini sebagian besar warga masih bertahan di sekitar reruntuhan rumahnya karena belum mengambil dan menerima uang ganti rugi yang ditawarkan pemerintah. Hal ini mereka lakukan karena besaran uang yang didapat dari uang ganti rugi tidak akan cukup untuk membeli atau membangun rumah yang baru. Sementara sebagian warga ada yang sudah menerima karena terpaksa, meski uang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Samsu Nursa melaporkan dari Kabupaten Karawang. Digusur untuk pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2, sebagian warga Desa Citaman, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, kini terlunta-lunta. Bahkan ada warga yang terpaksa mendirikan tenda di samping kandang ayam karena rumahnya telah hancur digusur. Nestapa harus dialami Inam, salah satu warga korban penggusuran lahan untuk pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek Selatan Paket 2 di Desa Citaman, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Sebersit harapan akan bisa memiliki rumah dan kehidupan yang lebih baik dari ganti rugi pembangunan jalan tol baru itu pupus setelah rumah miliknya hancur digusur. Rumah yang dibangun dengan susah payah bersama keluarga dirobohkan begitu saja oleh pemerintah untuk melempangkan pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek Selatan 2 tanpa ganti rugi yang jelas. Kini Imam dan keluarganya terpaksa tinggal di sebuah tenda tepat di sebelah kandang ayam karena tidak ada tempat lain yang bisa ditinggali. Siap malam banyak nyamuk, Sama istri sama anak? sama istri anak saya sih. Bertiga sih. Bertiga, Pak? Nggak ada tempat tinggal saya. Ini apa nih, Pak? Kandang ayam atau? Kandang ayam, iya. Kandang ayam Bisa. Habis bukan punya saya, punya numpang saya juga, tanah orang. Terpaksa, Pak, tinggal di sini, Pak? Ya terpaksa saya digusur, terpaksa. Ganti ruginya kena berapa?
200.000. 200.000 per meter? Per meter, iya. Lahan berapa, ada berapa meter, Pak? Ada 207 meter. 207 meter? Iya. Nah, itu Udah dibayarin, Pak? Belum sampai sekarang belum. Sampai sekarang. Rencana Bapak nanti tinggal di mana, Pak? Belum ada tanah saya. Belum ada tanah. Soalnya nggak kebeli, Pak. Bingung ya, Pak ya, dengan sekarang uang udah hadir. pinggir jalan udah 1,5, di dalam udah 600, mau bagaimana kita? Tolong ke Bapak, tolong usahakan. Saya mau cepat tinggal di sini. Mau beli di mana saya? Benar-benar saya dipaksa ini. Aduh. Tolong Pak, sampaikan Pak Jokowi, saya udah nggak bisa tinggal di mana lagi. Warga yang digusur selama ini telah mengutarakan keberatannya kepada pemerintah soal besaran ganti rugi oleh pengadilan yang tak sesuai dengan harga pasaran atau bahkan nilai jual objek pajak NJOP di daerah mereka. Inam juga menyatakan tanah miliknya dihargai sebesar Rp200.000 per meter, padahal nilai tanah di lokasi tersebut jauh lebih mahal, sekitar Rp1,6 juta per meternya. Puluhan warga akan melakukan gugatan ke pengadilan umum dan tetap melawan dengan sekuat tenaga. 40-an warga berharap pemerintah pusat turun tangan untuk melindungi hak mereka sebagai warga negara. Samsu Nursa melaporkan dari Kabupaten Karawang. Ratusan anggota Ormas bersama warga melakukan aksi unjuk rasa ke sebuah pabrik tambang batu kapur di Kampung Cibuntu, Desa Pada Benghar, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Mereka menagih janji perusahaan untuk memberikan program CSR yang telah dijanjikan sejak tahun 2015 lalu. Sambil berorasi, massa mendesak pihak perusahaan tambang batu kapur di Kampung Cibuntu, Desa Padang Hembar, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi untuk menepati janjinya. Menurut warga, pihak perusahaan tahun 2015 lalu sudah berjanji akan memberikan sebagian program tanggung jawab sosial perusahaan alias Corporate Social Responsibility CSR kepada warga sekitar. Namun hingga kini perusahaan yang memproduksi kapur tersebut tidak melakukan kewajibannya. Warga sudah 2 kali berunjuk rasa menuntut hal yang sama, namun hasil audiensi dengan perusahaan tidak memuaskan. Ya, yang dibuat surat pernyataan atau surat perjanjian di tahun 2015, ya. Ini masalahnya tuntutan itu tentang masalah CSR, ya. Tentang masalah CSR, ya. Terus yang kedua izin lingkungan, terus yang ketiga dampak lingkungan. Itu tuntutan masyarakat, ya. Bisa dijelaskan dampak lingkungan seperti apa itu? Ya mungkin dampak lingkungannya ya seperti ya limbahnya gitu kan, mungkin ini bisa membahayakan masyarakat kan gitu, atau misalkan dampak asapnya kan itu. Nah itu kan bisa mengganggu aktivitas masyarakat gitu. Warga Kecamatan Jampang Tengah ingin agar janji program CSR, izin lingkungan, dan dampak lingkungan segera ditunaikan oleh perusahaan. Pihak kepolisian yang juga mendampingi warga untuk menjaga keamanan akan berupaya terus agar mediasi warga dengan perusahaan bisa mencapai titik temu. Organisasi Reformasi Islam Garis datang ke PT Wansida Jampang Tengah ini yang kedua kalinya. Nah hari ini tidak ada hasil juga mengenai kesepakatan antara warga masyarakat dengan PT Wansida. Karena dari PT Wansida tidak ada yang berbahasa Indonesia, nah sehingga tidak nyambung pembicaraannya. Nah sehingga untuk selanjutnya kami sebagai Kapolsek Jampang Tengah akan memediasi kembali, mencari waktu yang tepat untuk bisa bertemu dengan warga masyarakat, khususnya Ormas Garis, sehingga bisa mengambil keputusan dan sehingga bisa berbahasa Indonesia dan bisa nyambung. Dalam waktu dekat, pihak kepolisian akan kembali memediasi dan mencari waktu yang tepat agar pihak perusahaan bisa bertemu dengan warga, sehingga tuntutan warga bisa dipenuhi oleh perusahaan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.